Halo Mas Bro, balik lagi bersama saya JSP Channel. Kali ini saya akan memasang alarm motor. Kenapa harus memasang alarm motor? Karena untuk membuat motor kita itu lebih safety, lebih aman dari tindak kejahatan seperti pencurian motor atau begal. Kan zaman sekarang marak-maraknya ya begal motor. Alarm yang saya pasang itu adalah alarm MP. Ini dia alat barangnya. Oke, langsung saja kita buka apa saja yang ada di dalam kotak ini. Ini dia yang pertama, modul alarm. Yang kedua adalah 2 buah remote. Ini dia. Ini remote utamanya dan ini remote cadangannya. Bentuknya sih lucu ini. Dan 1 buah speaker atau buzzer. Dan kabel wiring. Ini yang nanti kita sambungkan ke kabel-kabel yang ada di motor. Dan buku manual, buku petunjuk manual. Dan 1 buah baterai. Mungkin ada yang bertanya, apa sih fungsinya baterai ini? Ini kapasitasnya itu yang 9 volt. Fungsi baterai ini jika seumpamanya supply dari aki itu yang dipotong, maling memotong supply dari aki, maka modul alarm masih bisa aktif karena dia memiliki baterai cadangan. Selanjutnya batok depan kita lepas, kemudian sayap samping kiri kanan dan bodi belakang juga kita lepas. Oke Mas Bro, semua bodinya sudah terlepas mulai dari batok depan tadi, sayap kiri kanan sama bodi bagian belakang sudah terlepas. Di sini kabelnya, cukup pendek ya, jadi teman-teman harus menambahkan kabel tambahan agar nanti bisa sampai ke soket-soketnya. Di sini saya jelaskan ada beberapa kabel. Yang pertama, ini dia kabel warna merah. Ini langsung ke positif aki, tegangan dari positif aki langsung. Kemudian kabel warna hitam ini negatif aki atau bisa kalian tempelkan ke rangka motor. Kemudian kabel warna orange ini menuju ke positif kunci kontak. Dan warna biru, ini dia warna biru. Kabel biru ini nantinya ke positif tombol starter. Jadi buat teman-teman yang ingin memasang seumpamanya pada motor R15 atau Vixen, kan kalau di R15 atau Vixen itu jalur kabel starternya itu negatif, jadi harus menggunakan relay tambahan agar bisa berfungsi. Jadi kabel biru ini ke positif tombol starter. Kemudian kuning 2 buah, ini dia warna kuning 2 buah ini langsung ke positif lampu sein kiri kanan, kan ada 2 kiri dan kanan. Kemudian di sini warna, ini dia warna abu-abu. Warna abu-abu ini ke pulser motor.
ke kabel pulser. Sama ya, warna pink ini juga bisa ke pulser, tapi khusus untuk Satria itu dia menggunakan kabel warna abu-abu. Kabel yang pertama kita pasang adalah kabel warna merah. Ini dia kabel warna merah ke positif aki. Untuk lebih amannya kalian bisa menambahkan sikring untuk jaga-jaga aja, siapa tahu motor kita itu koslet, jadi modulnya itu aman. Di sini kabel sikring ada 2 buah. Ini jalur satunya ke positif aki, kemudian kabel yang satunya ini ke kabel warna merah dari modul. Seperti ini. Kalian longgarkan baut positif dari aki. Seperti ini. Ini dia kabel dari modul tadi sambung ke kabel sikring, terus mengarah ke positif aki. Terus kabel warna hitam. Warna hitam ini kalian bisa langsung ke negatif aki atau ke tempelin ke bodi motor atau ke rangka motor juga bisa. Terserah dari teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah kabel positif dan negatifnya tersambung, ini dia, kita tes terlebih dahulu apakah benar modulnya ini berfungsi. Soketnya kita pasang seperti ini, terpasang. Dan untuk mengetes apakah ini nyala ya, soket dari buzzer kita pasang. Nyala ya. Nah, kita tes terlebih dahulu. Nah, ternyata berfungsi. Oke, kita lanjut pemasangan kabel-kabel yang lain. Untuk kabel warna orange yang dari kabel alarm kita sambung ke sini. Di sini soket warna putih. Kan saya punya alarm, dia punya alarm bawaan dari motor. Untuk yang tidak punya alarm motor, kan soketnya seperti ini. Nah, soketnya seperti ini. Cari soket warna putih, kalian lepas seperti ini. Soket yang diambil itu soket yang ini. Nah, yang ini ya, soket yang ini. Kalian cabut skunnya. Kemudian tarik. Perhatikan di sini kabelnya, waduh, ada banyak. Abaikan kabel-kabel yang lain ya. Di sini kabelnya itu kabel warna orange dengan warna pink. Sama aja sih, kalian sambungin seperti ini. Setelah tersambung, kalian masukkan kembali soketnya. Nah, setelah masuk, soketnya kalian pasang kembali. Nah, seperti ini. Di sini saya akan mengembalikan soket awalnya seperti ini karena kabelnya ini saya gunakan. Nah, seperti itu. Intinya sama aja ya soket yang di sini. Yang penting ini tadi ya, kabel yang warna orange dengan warna pink kalian sambung kabel warna orange yang dari kabel alarm. Untuk pemasangan kabel warna biru dari alarm, kalian cari kabel warna kuning garis hijau.
Ini dia kabelnya, soketnya seperti ini. Saya tempelkan seperti ini untuk mempersingkat durasi. Nah, ini dia intinya, kabel warna biru dari kabel alarm ini disambungkan ke kabel warna kuning garis hijau dari jalur dinamo starter atau tombol starter. Untuk pemasangan kabel kuning yang dari alarm, kalian cari soket warna putih. Ini dia soketnya. Kabel ini menuju ke batok depan. Kabel kuning yang pertama kalian sambungkan ke sini, ke kabel warna biru muda atau biru laut. Saya tempelkan seperti ini hanya sebagai contoh, nanti teman-teman yang akan merapikan. Dan kabel yang satunya lagi, kabel warna hitam. Kuning ini disambung ke sini, ke pinggir kabel warna hitam, ke situ. Nah, seperti ini. Atau kabel kuning yang dari alarm tadi bisa kalian sambungkan ke sini, ke soket lampu stop. Nah, sambungkan ke sini, ke kabel warna biru laut atau biru muda atau warna hijau. Sambungkan salah satu. Nah, dan satunya lagi ke kabel warna ungu. Nah, seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh. Kuning disambung dengan warna biru laut atau hijau ini, dan warna ungu. Dan kabel yang terakhir adalah kabel warna abu-abu. Kalian cari soket yang di sini, yang di dekat selang radiator yang di tengah. Dan kalian cari ini ya. Ini kabel warna hijau muda. Ini kabel dari pulser. Kalian sambungkan seperti ini. Nah, kalian sambungkan seperti itu hanya sebagai contoh. Nanti kalian bisa merapikannya kembali dan diisolasi. Setelah kabel-kabelnya tadi sudah terpasang, selanjutnya penempatan modul. Nah, di sini penempatan modulnya saya tempatkan di bawah tangki agar aman dari air, dan juga buzzernya saya tempelkan di bawah tangki berdekatan dengan modul. Yang pertama, kalian lepas dulu yang di sini agar modulnya bisa masuk ke dalam di bawah tangki. Setelah bautnya sudah terlepas, ini kita tarik. Nah, seperti ini. Soketnya kita lepas. Lanjut kita pasang buzzernya atau speakernya. Kita lepas. Kemudian kita tempelkan ke bawah tangki. Nah, seperti itu. Nah, itu dia hasilnya, dia akan menempel di bawah tangki. Selanjutnya modulnya. Kita pasang dulu double tipnya di sini di bawah. Ini dia double tipnya, kita lepas. Setelah dilepas, masukkan modul ini ke bawah tangki. Nah, posisinya seperti itu. Modul sudah terpasang di bawah tangki, tinggal kita pasang kembali soket-soketnya. Ini soket dari buzzer, kita sambungkan ke sini. Nah, dan di sini ada kabel hitam yang tidak ada pasangannya. Ini bisa dibiarkan saja seperti itu, juga tidak ada masalah. Atau bisa kalian tempelkan ke bodi motor, karena ini memang arus negatif. Nah, selanjutnya pasang kembali soket yang sudah kita konekkan ke motor. Nah, oke, terpasang. Tinggal dirapi-rapikan. Nah, seperti ini. Ini bisa dikasih kabel tis yang rapih.
Baterainya hampir saja kita lupa pasang. Baterainya dikasih double tip seperti ini. Kemudian soketnya kita pasang kembali. Astaga. Nyala dia. Nah, soketnya kita tempelkan seperti itu dan pasang di bagian di sini. Nah, seperti itu. Bodi motor sudah kita pasang dan kita tes hasilnya apakah alarm yang kita pasang tadi ini berfungsi dengan baik. Di sini untuk pertama kali menghidupkan motor biasanya alarm itu berada pada mode mengunci otomatis dan hanya bisa diaktifkan melalui remote. Pertama kunci kontak kita on terlebih dahulu. Nah, jika terdengar suara satu kali tet, maka itu artinya mode alarm pada mode mengunci otomatis. Untuk mengembalikan mode tersebut ke mode manual, yaitu dengan cara menekan tombol petir, tekan dan tahan sambil gembok terbuka ini ditekan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas. Nah, diikutkan sen berkedip sebanyak 6 kali. Dan untuk menonaktifkan yang satunya lagi yaitu fitur mengunci dari remote, tekan tombol petir lagi, tekan dan tahan, dan gembok terbuka sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepas. Nah, kontak kita off. Maka jika kunci kontak kita on kembali, maka terdengar suara tet 2 kali. Nah, seperti itu. Maka bisa langsung motor dihidupkan. Dan mematikannya bisa melalui remote ini. Kunci kontak kita off. Lagi hujan deras ya, Mas. Dan untuk menyalakan motor dari remote, cukup menekan tombol petir sebanyak 2 kali dengan cepat. Nah, di sini fitur jeda injeksi, maka dia loading dulu baru bisa starter. Kita matikan. Nah, kita ulangi ya. Oke. Di sini jika seumpamanya kita injak persneling dan gigi 1 masuk, kita starter dari remote. Motor itu nggak bisa starter, jadi cukup aman jika menyalakan dari remote. Kita matikan. Untuk mereview fitur-fiturnya sudah saya upload beberapa bulan yang lalu mengenai fitur dari alarm MP1W sendiri ini. Silakan lihat videonya. Pemasangannya sudah selesai dan berfungsi dengan baik. Sekian dulu video tutorial kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.